بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إخواني في الدين أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sudah kita rasakan. Dan kita berdoa untuk senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan tabi'ut tabi'in hingga kita semuanya termasuk di dalamnya insyaallah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum tasydid ataupun syiddah dan hukum sukun atau hukum tanda baca mati. Nah, teman-teman sekalian, kita sering mendengar atau mungkin juga sering menemukan terkait dengan hukum tasydid ya, dan hukum yang berbaris sukun ini. Nah, tentunya kita akan bahas satu persatu apa itu tasydid dan apa itu sukun atau sakinah ataupun mati artinya. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan hukum tasydid ataupun syiddah. Nah, tasydid ini sebenarnya adalah bukan hanya sekedar penekanan ya. Definisi yang paling tepat itu adalah bahwasanya tasydid ini adalah menggabungkan dua huruf menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ada tasydid yang kita temukan, maka kita harus benar-benar membaca tasydid tersebut dengan sempurna. Karena ketika tasydid tersebut tidak kita baca dengan sempurna, itu artinya kita menghilangkan satu huruf. Nah, ketika sudah kita hilangkan satu huruf, maka maknanya akan berubah ataupun akan merusak daripada makna itu sendiri. Makanya yang tadinya dua huruf digabungkan menjadi satu, yang kita kenal dengan tasydid. Nah, seperti itu. Contoh yang bisa kita lihat dalam hukum-hukum yang sering kita temukan di dalam Al-Quran, pada ayat pertama surat Al-Lahab, contohnya misalnya tabbat, tabbat ya, di sana huruf ba terdapat hukum tasydid ataupun syiddah, sehingga huruf ba ditahan sebanyak dua huruf sebenarnya bahasanya, tapi kita lebih mengerti dan sudah sering menggunakan tasydid. Jadi biasanya disebut ba-nya bertasydid. Nah, jadi kita sebutkan dengan cara seperti itu. Tabbat, tabbat. Nah, itu bisa jelas. Ya, kemudian ada yang lain madda, maddu, maddu. Jadi nggak boleh madu, madu, nggak boleh terburu-buru ataupun terlalu lama juga nggak boleh, karena ketika terlalu lama dia akan memberikan ruang sehingga yang terjadi adalah gabungan hurufnya tidak hanya dua, berarti kalau terlalu lama bisa lebih dari itu berarti. Contoh maddu, nah ini sudah lebih dari dua. Nah, artinya adalah kita berusaha untuk konsisten dengan tasydidnya pun harus sama semuanya. Gimana tadi? Tabbat, tabbat, tabbat. Nah, seperti itu. Ini untuk tasydid. Kemudian tasydid itu sendiri ternyata memang bisa berubah kondisinya ya. Dari mana berubah kondisinya? Adalah ketika dia bertemu dengan atau terkondisikan dengan kondisi tertentu. Jadi contoh ketika dia berada di huruf mim ataupun nun ya, maka dia akan tertahan lebih lama. Nah, seperti itu. Ini akan menjadi lebih lama. Kenapa? Karena memang ada hukum juga yang terlibat di sana, yakni ketika syiddah maka dia akan menjadi gunnah musyaddadah. Nah, jadi ketika gunnah musyaddadah di sana diterangkan bahwasanya akan diberikan ruang gunnah lebih lama. Jadi kalau kita temukan inna, nah, karena dalam pembagian level-level daripada gunnah itu sendiri, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membaginya menjadi dua ya, yang kamilah dan akmal, tapi ada yang membaginya menjadi beberapa bagian sampai 4 bagian ya. Jadi yang kita lihat adalah yang masyhur banyak yang memakai kamilah dan akmal saja. Jadi yang benar-benar sempurna dan cukup sempurna. Jadi
Bagaimana kalau masuk di dalam lafal inna, maka dia berada pada posisi kamilah. Jadi benar-benar diberikan hak sempurna untuk berdengung. Inna, jadi tidak bisa terburu-buru. Inna, jadi tidak cukup untuk kemudian mendapatkan hukum idgham bi gunnahnya. Tapi yang terpenting saat ini yang kita bahas adalah terkait dengan tasydidnya. Itu. Kemudian juga pada qalqalah, pada hukum qalqalah, ketika dia bertemu dengan atau terkondisikan dengan hukum qalqalah, maka yang tadinya hanya 2 ketukan ketika kita masuk pada tasydid yang normal, maka kita lihat di sana tabba, tidak boleh terlalu lama tabba. Tapi ketika qalqalah, ya, maka ini akan ada hukum yang terlibat juga di dalamnya, yakni hukum qalqalah akbar. Jadi kalau teman-teman mungkin belum pernah mendengarnya, sebenarnya qalqalah ini terbagi menjadi 3 macam, ya. Yang pertama qalqalah sughra dan kubra. Nah, kita sudah tahu atau sudah familiar mungkin dengan qalqalah sughra dan kubra. Ya, kalau qalqalah sughra itu terletak di tengah bacaan, kalau qalqalah kubra ketika di akhir bacaan atau ketika di waqaf. Nah, qalqalah akbar ini ternyata ada, ya, dan posisinya sama dengan qalqalah kubra, tapi dengan ada penambahan tasydid di sana ataupun syiddah. Dan cara bacanya pun akan berbeda dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra dia akan langsung dipantulkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi berbeda dengan qalqalah akbar. Qalqalah yang lebih tinggi lagi dari segi levelnya. Kenapa? Karena itulah diistilahkan dengan qalqalah akbar, karena di sana ditemukan ada syiddah ataupun tasydid. Contohnya di ayat pertama dari Quran surah Al-Lahab, ya. Coba kita lihat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi huruf 2-nya tetap diberikan, ya, jadi tidak boleh terburu-buru. Lalu kemudian jadi getarannya harus tetap nampak, karena memang itu adalah 2 huruf yang digabungkan, tidak boleh diberhentikan, ya, karena memang qalqalahnya penampakan huruf ba itu harus tetap nampak. Jadi watab bukan watab. Nah, seperti ayat kedua daripada surat Al-Lahab tersebut. Tapi yang benar adalah ditahan terlebih dahulu baru kemudian dipantulkan. Nah, itulah beberapa contoh di mana tasydid ataupun syiddah terkondisikan dengan hukum yang lain. Nah, makanya teman-teman semua bisa diperhatikan di beberapa hukum yang lain. Dan insya Allah dalam praktek tajwid ini tidak akan begitu sulit, kecuali memang ada beberapa hukum tadi yang seperti qalqalah akbar akan sedikit ditemukan kesulitan. Tapi pada intinya adalah ini kalau dalam bahasa kita adalah penekanan, tapi sebenarnya itu adalah menggabungkan 2 huruf. Ingat, jangan sampai disakta. Kejadian yang ataupun kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mereka tidak memahami bahwasanya 2 huruf ini digabungkan atau hanya sekedar penekanan yang mereka pahami, mereka akan terperangkap pada hukum sakta. Contoh nih di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, di sana ada diam sebentar, dotnya cuma ditekan, didiamkan tanpa ada istitolahnya ataupun getarannya. Nah, ini keliru, ya. Jadi yang benar adalah tetap diberikan getaran dotnya, karena sebenarnya di situ ada dua dot. Nah, jadi gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladh. Jadi dotnya tetap harus nampak. Nah, seperti itu terkait dengan hukum tasydid. Sekarang bagaimana dengan hukum sukun ataupun tanda baca mati? Nah, dalam tanda baca mati ini semua huruf yang bertanda ini maka harus disukunkan. Disukunnya gimana? Kalau dari ro menjadi ar. Nah, jadi semuanya disukunkan. Sa, as. Nah, jadi semuanya seperti itu. Ba, ab. Nah, jadi terkait dengan huruf sukun ini juga akan ada hukum-hukum yang terlibat juga di dalamnya.
Contoh mungkin nanti ada qalqalah yang membuatnya menjadi hukum khususnya. Jadi ketika disukunkan dia harus qalqalah ataupun tidak, itu tergantung dengan kondisi hukum yang terlibat di dalamnya. Namun yang menarik yang ingin kita bahas di sini adalah terkait dengan ketika huruf sukun ini tidak hanya satu. Ini yang sering terjadi. Jadi nanti para pembina ataupun para pemateri, para pengajar, para instruktur akan mengajarkan terkait dengan bagaimana huruf ketika berbaris sukun ini baik satu saja bentuk sukunnya ataupun nanti dua. Karena yang terjadi permasalahan seringnya adalah kesulitan yang dilakukan teman-teman ini adalah ketika mempraktekkan dua huruf sukun sekaligus. Jika kita lihat di dalam Quran surah Al-Fajr, seperti pertemuan sebelumnya sudah kita praktekkan, ayat 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 di situ. Semuanya mengharuskan kita kalau kita berhenti di setiap ayatnya adalah dengan mematikan atau mensukunkan dua huruf sekaligus. Kekeliruannya adalah salah satu hurufnya biasanya tidak terbaca atau tidak diberikan haknya. Contoh, kesalahan yang sering terjadi adalah wal fajr. Itu yang pertama, huruf ro-nya tidak terbaca malah. Ini akan merubah maknanya. Jadi tidak ada ataupun berubah makna yang lain. Yang kedua adalah dengan menekan huruf jimnya sehingga tidak sempurna dalam makhrajnya. Jadi terkesan terburu-buru. Wal fajr. Padahal mestinya tidak merubah kondisi jim itu sendiri. Ya, ketika dua huruf ini disukunkan. Maka yang benar adalah kita contohkan wal fajr. Tidak boleh terburu-buru karena jim harus diberikan haknya. Kemudian walayalin ashar. Tidak boleh ashur. Nah, ataupun hilang lagi rohnya. Walayalin ashur. Nah, ini keliru. Dan ingat tidak boleh juga sampai ada saktah lagi di sana. Walayalin ashur. Nah, tidak boleh ya. Jadi semua huruf hijaiyah itu dibaca nyambung. Nah, tapi kemungkinan seperti yang barusan itu agak sulit ditemukan atau mungkin tidak kita temukan. Namun yang terpenting adalah kita lihat bagaimana tidak terburu-buru dalam mempraktekannya. Itu ya. Wasyaf'i wal watir. Jadi cukup dikembalikan ke makhrajnya. Wal watir. Wal laili idza yasar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, yang tersulit memang adalah ketika kita harus mempraktekkan dua huruf, apalagi dua huruf yang disukunkan sekaligus ini adalah huruf-huruf yang mungkin posisinya berat ataupun isti'la, sehingga kita harus lebih hati-hati. Nah, mungkin demikian, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan juga mempraktekannya secara mandiri dan tidak lupa untuk mentalakikannya kepada para instruktur ataupun para ustaz dan asatidz ataupun asatidzah. Baik teman-teman semua, sekarang kita coba praktekkan Quran surah Al-Insan ayat 23 sampai dengan selesai. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Allahumma rahmna bil Quran. Nah, demikian teman-teman sekalian terkait dengan Quran surah Al-Insan ayat 23 sampai dengan selesai. Demikian, wabillahi hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.